Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tinggal 1 bulan lagi, tepatnya digelar 14 Februari 2024. Begitupun, masyarakat mau tahu bagaimana peluang dari ketiga pasang Calpres RI ini. Kita akan minta tanggapan Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin, Guru Besar UNIMED, mengenai tiga pasang calon Presiden dan Wakil yang akan bertarung pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti, yang kini sudah hadir bersama kita. Selamat sore Pak Prof. Ya, sore Pak Aidi. Bagaimana riak-riak di lapangan Bapak dengar? Mana yang menjadi unggulan rakyat saat ini Pak Prof? Apakah Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, atau Ganjar Mahfud MD? Ya, baik Pak Aidi. Kita sudah mengetahui bahwa Pilpres itu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari ini. Berarti kalau kita lihat lebih kurang 1 bulan ya, sudah dekat waktunya. Nah, kalau kita lihat ya memang di masyarakat itu terjadi berbagai macam pendapat dan pilihan ya. Dan dari ketiga pilihan itu ya kalau kita lihat segi peluang tentu ketiganya memiliki peluang. Tapi di antara mereka itu juga masing-masing memiliki keunggulan. Jadi baik nomor 1 memiliki peluang karena berdasarkan fenomena. Yang nomor 2 juga memiliki peluang juga karena mereka juga memiliki banyak keunggulan. Kemudian begitu juga nomor 3 ya, jadi calon capres dan wapres nomor 3 itu juga bisa saja nanti memiliki peluang juga. Jadi kesimpulan kita, ketiga mereka ini, ketiga calon ini juga akan memiliki peluang yang sama ya. Tapi kita akan melihat nanti di akhir pada pelaksanaan pemilihan. Ya begitu Pak Aidi. Pak Prof sendiri secara pribadi, pasang mana yang sangat diunggulkan ya? Ya kalau kita melihat pasangan yang diunggulkan, tentu harus ada dasar ya. Dasar pertama kita melihat fenomena ketika mereka turun ke masyarakat. Satu. Yang kedua, penampilan mereka ketika dilakukan satu dialog-dialog. Jadi bisa saja yang unggul ini nomor 1, tapi tidak juga tertutup kemungkinan keunggulan yang ada bagi nomor 2. Nah, jadi juga nomor 3 juga pemilihnya juga banyak. Jadi oleh sebab itu yang bisa kita ambil sebagai satu fenomena adalah dari kinerja mereka. Itu kira-kira Pak Adi ya. Sekarang kan banyak baliho spanduk yang dipasang di jalan atau di mana-mana oleh masing-masing pasangan calon capres ini Pak. Apa fungsi daripada baliho itu? Apa mungkin bisa mendongkrak suara masing-masing pada hari pemilihan nanti? Ya, baik. Kita kalau melihat fungsi baliho atau spanduk itu kan sebagai media informasi. Tentu spanduk dan baliho ini akan memberi manfaat ya, menambah informasi kepada masyarakat tentang kondisi calon ya. Artinya dengan melalui baliho itu akan terlihat bahwa masing-masing itu akan ditampilkan sehingga mereka bisa menilai melalui baliho. Nah, dan juga melalui baliho itu bisa saja dia positif dan bisa saja negatif. Apa maksudnya positif? Dengan adanya baliho dan spanduk, masyarakat pemilih menjadi tahu. Tetapi bisa juga dengan melihat gambar baliho dan spanduk itu justru pemilih tidak suka lagi karena dalam baliho itu juga menggambarkan suatu hal yang tidak baik misalnya kan gitu, seperti spanduk yang baliho yang terlalu banyak kemudian bisa mendatangkan image yang tidak baik. Nah, jadi informasi baliho itu dua, pertama bisa untuk menambah suara dan bisa juga untuk mengurangi suara. Jadi itulah fungsi dari baliho tadi. Keunggulan masing-masing dari tiga pasangan calon ini, apa menurut Bapak Profesor akan terjadi 2 putaran pemilihan nanti? Oh, begini, kalau karena ini ada 3 calon, tentu saja akan berpeluang 2 putaran ya, kecuali calon 2. Dengan 3 calon ini berpeluang untuk 2 putaran. Tetapi bisa juga menjadi nanti itu hanya 1 putaran. Nah,
Apa dasarnya untuk satu putaran? Adalah penilaian masyarakat dari calon. Karena juga akan pernah dilakukan debat. Debat itu juga menggambarkan bahwa memberitahu kepada masyarakat tentang kemampuan daripada calon. Artinya calon ini bagaimana tentang rekam jejaknya yang berkaitan dengan pertama karakter, disiplin, kinerja, dan rekam jejak mereka. Nah, jadi peluang untuk 2 putaran itu saya menilainya sebagai satu hal yang 50-50 ya. Bisa 2 putaran, bisa 1 putaran. Tapi fenomena yang kita lihat, saya meyakini ini bisa 1 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, kalau menurut pandangan Pak Prof, pasangan mana yang akan tampil itu dari 3 ini? Ini sulit ya. Bisa saja nanti yang dari fenomena ya, Ya. fenomena, dan masyarakat juga menilai bisa yang masuk nanti pasangan nomor 1 dan nomor 2 yang gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan pasangan nomor 3 juga menyusul. Nah, jadi dari antara yang 3 ini ya kita tidak bisa putuskan ya, tapi kita akan lihat bahwa nanti ya kan masih ada waktu ini, sehingga masyarakat akan menilai terus ini rekam jejak mereka. Masih ada lagi penampilan-penampilan mereka di masyarakat, kampanye dan sebagainya. Ini bisa berubah, akan terjadi perubahan yang terjadi pada mereka calon-calon ini semua. Hasil pemilihan presiden nanti, siapapun yang akan terpilih, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, apa harapan Bapak sebagai orang kampus atau guru besar dengan presiden dan wakil presiden terpilih nanti? Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita memahami SDM yang berkualitas itu asalnya kan dari perguruan tinggi. Ini tingkat pendidikan tinggi ya. Oleh sebab itu, harapan kita kepada presiden terpilih nanti, utamakanlah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kenapa? Kita akan melihat selama ini pendidikan tinggi itu memiliki kekurangan fasilitas ya, terutamanya kan budget, anggaran. Bahasa anggaran pendidikan kita ini kan termasuk kecil, khususnya perguruan tinggi. Jadi oleh sebab itu harapan kami nanti utamakanlah, perbesarlah anggaran pendidikan untuk diberikan nanti kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi. Itulah harapan kami. Apakah untuk mencapai standar internasional lulusan perguruan tinggi ini, tentu dia ada juga berstandarnya standar dari dosen asing. Apakah perlu juga didatangkan dosen asing atau mahasiswanya yang ke luar negeri? Apakah dana itu juga perlu juga APBN-nya ditambah dari pemerintah atau bagaimana, Pak Prof? Ya, sebenarnya kan pengiriman siswa, mahasiswa, dosen, tukar dosen kan sudah terjadi. Selama ini sudah terjadi. Tapi saya menilai belum optimal, sehingga hasilnya juga belum optimal. Jadi oleh sebab itu sangat perlu nanti dosen ini melakukan studi komparatif, termasuk juga perbandingkan antara PTN kita atau PTS kita dengan perguruan tinggi asing, sehingga ada komparatif. Jadi kalau bisa dosen-dosen perguruan tinggi luar negeri itu juga mengajar di tempat kita. Jadi ada perbandingan kemampuan kinerja masing-masing dosen itu. Itu sangat penting kalau menurut saya, Pak Hadi. Tapi kan intinya pokok persoalannya kan dengan dana. Selama ini kita tidak mampu kan karena kita tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Jadi kalau nanti yang kita harapkan kepada presiden terpilih, perbesar dana pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sehingga kualitas SDM kita itu betul-betul. Karena kualitas SDM kita itu selain kita memperkuat segi karakter, perilaku maksudnya, dan juga kita harus memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mereka. Nah, itu. Jadi itulah harapan kami. Kalau saya ditanya tentang perguruan tinggi, ya kita harus mengutamakan pendidikan. Berarti standar atau mutu SDM atau lulusan itu juga berpengaruh pada lapangan kerja. Ya. Bahwa kita sudah go internasional, masa kerja atau lulusan kita bisa bekerja di luar negeri. Tentu ada juga standar internasionalnya, begitu Pak ya? Ya, kan sebenarnya begini. Kalau UNESCO itu menginginkan maju satu negara dari negara developing countries menjadi developed countries, dari negara berkembang menjadi negara maju, utamakan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan mampu mengangkat status negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Berarti kita kan sekarang negara berkembang. Berarti kan pendidikan kita itu belum kita kelola dengan baik. Pertama, karena kekurangan anggaran. Nah, jadi harapan kita kepada presiden nanti supaya bisa diperbesar anggaran pendidikan itu.
Itu harapan kita. Oke Pak, mudah-mudahan presiden terpilih nanti Iya. memang sesuai dengan harapan orang kampus atau guru besar. Iya. Supaya diperbesar anggaran sehingga juga penelitian kita sudah berstandar internasional, diterima hasilnya internasional, dan lulusan kita juga diterima bekerja secara internasional, apalagi penguasaan bahasa asing. Tentu juga lebih paten lagi kalau dosennya orang asing yang native speakernya orang asing. Ya, Kan gitu Pak ya? ya artinya ada mahasiswa asing di tempat kita, begitu juga mahasiswa kita dikirim keluar. Selama ini kan sudah terjadi. Tapi kita yang kurang sekarang, dosen negara asing, dosen perguruan tinggi asing itu yang kurang di perguruan tinggi kita. Sehingga komparatif itu tidak terjadi. Komparatif ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang diperlukan nanti, kalau menurut saya. Oke Pak, mudah-mudahan harapan dari Bapak itu yang juga mewakili para dosen, guru besar, dan pihak kampus disahuti oleh presiden terpilih nanti. Iya. Sehingga jangan dilupakan kampus, karena itulah sumber daya manusia kita yang akan memajukan bangsa ini. Terima kasih Pak, Ya. sudah bersama channel IDUSAL Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih.